jabatan D2 di AIN Palopo. Ingin melakukan video PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Oke, jadi sebelum belajar kita berdoa bersama dulu. Ketua kelasnya silahkan disiapkan. Seluruhnya siap, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua siswa kelas 5. Marilah berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan pahamkanlah akan ilmu itu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Silakan namanya masing-masing ya. Azarina Adila, Adil Bu. Adila Astari, Adil Bu. Ahmad Rifkin, Adil Bu. Martin, Adil Bu. Muhammad Abraham, Adil Bu. Umaira Asanda, Adil Bu. Salva, Adil Bu. ya semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Sebelum pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama bernyanyi ya, menyanyikan salah satu lagu yaitu sorak-sorak bergembira. Sudah hafal semua? Sudah. Ya, baik, kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik. Sebelum kita melihat materinya, menonton video pembelajarannya, Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anakku sekalian pernah melihat bencana? Salah satu bencana yang pernah kita lihat. Ya. Kemudian bagaimana pendapat anak-anakku sekalian tentang Al-Mulal? Jadi setiap yang bernyawa pasti mati atau meninggal. Baiklah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami makna iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, siswa mampu mengetahui nama-nama hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir.
gambaran tentang hari kiamat. Ada gambar bencana, ada gambar orang meninggal, kebakaran, banjir, apalagi gunung meletus, apalagi ya longsornya. Jadi hari akhir adalah di mana hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi iman kepada hari akhir artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan adanya hari akhir. Selanjutnya, adapun tanda-tanda nama-nama hari akhir ada 5 ya. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats? Ya, yang kedua Yaumul Mahsyar. Apa itu? Perkumpulan. Yang ketiga ada Yaumul Hisab. Yang keempat Yaumul Mizan, artinya Hari pertimbangan. Nah, yang kelima ada Yaumul Jasa, artinya hari. Kita lihat di sini, adapun kita mengenal tanda-tanda hari akhir. Jadi tanda-tanda hari akhir itu ada 2 ya. Tanda-tanda hari kiamat kecil atau kiamat kubra, dan tanda-tanda kiamat besar atau kubra. Dan kita lihat tanda-tanda kiamat kubra. Yang pertama itu benda mati dapat bersuara. Yang kedua, apa ini? Yang ketiga, laki-laki menjumpai dengan perempuan. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, semakin banyak kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung. Kita akan membentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok menyiapkan atau membuat poster tentang hari kiamat atau hari akhir. Nah, ini contohnya, contoh posternya tentang hari akhir, atau ini adalah tanda hari akhirnya ada bencana. Jadi sudah terbentuk ya kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, masing-masing kelompok silakan membuat poster, kemudian gambarkan tentang apa yang kelompok kalian buat, kemudian nanti dipresentasikan. Sudah semua? Sudah. Jadi kelompok berapa yang pertama naik? Kelompok 2 ya, sudah siap. Silakan kelompok 2 naik mempresentasikan hasil. Dan kelompok yang lainnya silakan perhatikan temannya. Kelompok pertama silakan untuk kelompok kedua untuk mempresentasikan diri pertama. Silakan kalian. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2. Nama saya Adinda Astari. Dan saya Madi. Nama saya Muhammad Abraham. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya.
macam-macam kiamat. Kiamat sugra kecil, yaitu berakhirnya kehidupan sama makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Kiamat kubra besar, yaitu terjadi dengan dimulainya tiupan terompet sangkakala malaikat Israfil serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Tanda-tanda kiamat: turunlah Isa Al-Masih dan Imam Mahdi, lenyapnya ilmu pengetahuan dan luasnya kebodohan, masa atau waktu terasa amat pendek, munculnya Dajjal, matahari terbit di sebelah barat, merebaknya perzinaan dan mabuk-mabukan. Segera tobat, kiamat sudah dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Beliau pun berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menanggapi tentang presentasi ini. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Coba berikan contoh tanda-tanda kiamat kecil. Coba berikan contoh tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. Kematian. Namanya ada lagi? Apa lagi? Adira? Contohnya apa lagi contoh tanda kiamat kecil? Adanya bencana. Ya, ada bencana alam. Seperti apa? Mati bencana alam. Bagaimana bencana alam? Ban? Ya, longsor. Apa lagi? Oke. Kelompok 1 sudah paham? Ya. Perlihatkan dulu bagaimana hasil proyeknya. Tanyakan ke temannya. Oke, jadi inilah hasil kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk turun dan kita persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salva Mutiara Sapna. Perkenalkan, nama saya Absarila Adila. Perkenalkan, nama saya Nurul Asana. Kami akan membicarakan tentang meyakini kiamat atau hari akhir. Apa itu meyakini hari akhir? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa bumi dan isinya, alam semesta akan mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan bagaimana sebagian makhluk di dunia yang ditandai dengan kematian seseorang, bencana, kecelakaan disebabkan. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta yang memiliki dua tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kiamat kubro. Tanda kecil: banyak bencana, sumpah palsu, pembunuhan pemimpin tidak amanah. Disebabkan. Tanda besar: munculnya
Dajjal matahari terbit dari barat, munculnya yaitu Majuj ya, dan Imam Mahdi. Kamu adalah penulis bagi buku catatan amal perbuatanmu sendiri, maka pastikan itu layak dibaca kepada hari akhir kiamat kelak. Tahapan peristiwa kehidupan untuk sampai ke hari akhir. Alam barzakh, alam ba'ats, alam masyra', yaumul hisab atau mizan, yaumul jaza, surga atau neraka. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan dan yang kedua untuk membangkitkan. Sudah? Silakan yang berdua untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok satu. Ya. Ya, silakan. Apakah meninggalnya seseorang dapat diubah? Tidak bisa karena sudah ketentuan dari Allah. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah apakah kematian seseorang bisa diubah atau tidak? Jadi kematian itu sudah tidak bisa diubah ya, karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi materi kita tentang hari akhir. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa hari akhir adalah di mana berakhirnya seluruh alam di dunia ini. Jadi yang sekaligus menjadi hari pertama dalam kehidupan. Yang kedua, apa itu kehidupan kedua? Akhirat. Jadi kiamat itu dapat dibagi menjadi 2. Apa itu? Kiamat sugra dan kiamat kubro. Ya. Jadi kiamat sugra itu adalah peristiwa hancurnya alam sebagian makhluk di dalamnya. Kemudian kiamat kubra adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya makhluknya sebagai awal dimulainya kehidupan baru. Kemudian ada beberapa tahapan di akhirat. Apa itu? Siapa masih ingat berapa tahapan di akhirat? Ada 5. Pertama yaumul ba'as. Yang kedua yaumul masyhad. Yang ketiga yaumul hisab. Dan keempat mizan. Dan yang kelima adalah yaumul jasa. Jadi ada tadi pertanyaannya temannya, apakah kematian itu bisa diubah atau tidak? Jadi kematian bisa diubah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh baiklah, pada kesempatan ini Ibu tutup ya. Anak-anak sekalian, saya pesankan kembali untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa mengajinya, taat kepada orang tua. Jadi sekian hari ini, kita lanjut minggu depan materi tentang apa? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang senangnya berteman. Oke, siap-siap untuk pulang. Adila silahkan siapkan untuk pulang.